Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wici Sulawati dari SMA Negeri 2 Sekanto, Kabupaten Kerong, Provinsi Papua. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita mengenai rencana implementasi kerangka Bagja dalam upaya transformasi pendidikan. Nah, dalam lembar kanvas, saya ingin membagikan tahap-tahapan pada rancangan implementasi model inquiry apresiatif Bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, ya. Nah, pada pertanyaan yang utama itu saya fokus utama dari proses inquiry apresiatif ini adalah efektivitas apa dari penggunaan HP untuk pembelajaran. Nah, tujuannya adalah siswa masih tetap berinteraksi dengan HP, namun bukan untuk bermain game, melainkan fokus pada hal-hal positif dari belajar. Nah, daya dukung apakah yang mendasari untuk saya mengambil tujuan untuk efektivitas HP dalam pembelajaran? Yang kedua adalah untuk mengambil pelajaran. Dari mana? Saya melihat bahwa hampir semua orang menggunakan HP, bahkan anak dimanapun selalu berinteraksi dengan HP, mulai dia bangun tidur sampai mau tidur. Nah, itulah yang mendasari kenapa saya ingin memasukkan materi atau konten pembelajaran di dalam HP itu, sehingga siswa mudah dalam mengakses materi yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, yang ketiga adalah dari mimpi. Nah, saya bermimpi bahwa andaikan guru semuanya bisa menerapkan pembuatan website pembelajaran yang sangat interaktif dan motivatif, sehingga siswa bisa melihat hal-hal yang di luar sekolah yang bisa dia tonton berkali-kali berulang-ulang, maka akan ada pembelajaran yang bermakna, sehingga siswa dalam pembelajaran lebih mengerti dan memahami. Namun dalam hal ini guru tetap melakukan pendampingan, karena peran guru tidak bisa digantikan oleh teknologi. Nah, yang keempat, bagaimana penjabaran rencana saya dalam mewujudkan implementasi kerangka Bagja itu? Berikut adalah langkah-langkahnya. Saya mengadakan pelatihan sekolah, mengajak guru-guru untuk membuat website yang sudah disediakan oleh Google secara gratis. Jadi kita memanfaatkan fasilitas itu untuk membuat website yang terdiri dari petunjuk penggunaan, supaya ketika siswa mengakses website kita, maka dia tahu cara menggunakannya seperti apa. Nah, bisa kita isi juga dengan absensi, kemudian bisa dengan materinya itu bisa dari Word atau PPT, PowerPoint, bisa juga PDF, flip PDF juga bisa, kemudian video yang kita buat sendiri juga bisa, dan link-link yang lain yang sekiranya relevan dan sangat mendukung dari proses pembelajaran itu sendiri. Nah, setelah pelatihan kita rangkai sedemikian rupa sehingga guru-guru terbantu untuk membuat yang paling sederhana sekalipun. Yang penting ada gerakan perubahan dari guru itu supaya memudahkan guru dalam memberikan pelajaran dan memudahkan siswa dalam belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Nah, yang kelima adalah atur eksekusi. Nah, pada pelatihan sebelumnya itu ada beberapa guru yang sudah mengikuti pelatihan Google Classroom. Nah, ada Bu Yeni, ada Bu Siti, dan ada Bu Fajar. Nah, mereka lah itu yang akan nantinya membantu saya dalam membuat website untuk guru-guru yang lain. Nah, pembuatan itu sangat sederhana saja. Yang penting nanti baru langkah awalnya dibuat sesederhana mungkin, baru nanti ketika sudah bisa mengeksplor sendiri apa yang kita butuhkan, apa yang murid butuhkan, nanti bisa sambil berjalan, sambil belajar akan kita perbaiki sama-sama. Dan jika ada pertanyaan dari siswa tentang tugasnya, kita akan
akan terus membantu, kemudian mendampinginya, kemudian kita pilih-pilih materi yang esensial saja, supaya dalam kondisi yang pandemi seperti ini, siswa tetap nyaman dalam belajar dan terus berkarya. Terima kasih, itu saja dari kerangka Bagja yang ingin saya sampaikan. Ada kesalahannya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.